Bincang dengan Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work, dan juga Paulus Wirutomo, Sosiolog Universitas Indonesia. Pak Putut, sejauh mana sih edukasi untuk memastikan para pesepeda itu mematuhi protokol kesehatan ketika mereka sedang keluar bersepeda, berolahraga, dan lain sebagainya? Kalau yang kami lakukan, Pak, ini bekerja sama dengan teman-teman berbagai komuniti, berbagai institusi, berbagai entitas untuk melakukan edukasi. Ya, kalau sekarang kan kita di masa pandemi ini, maka kita lebih banyak lakukan dengan online, ya. Jadi hari ini saja saya melakukan sampai 3 kali, ada 1 webinar, 2 kali IG live, yaitu semua semata-mata untuk edukasi tentang bagaimana kita bersepeda di masa pandemi ini. Dan di semua akun sosial media kita juga banjiri dengan berbagai postingan-postingan yang membangun, postingan-postingan yang mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang baik dalam bersepeda ini, Mbak. Gitu. Tapi sejauh ini kalau dari komunitas Anda sendiri, teman-teman yang sering bersepeda dengan Anda, Pak Putut, kadar kepatuhan, kedisiplinannya seperti apa? Kalau teman-teman yang mengikuti komuniti, saya lihat ya, kan kita berbagai komunitas banyak sekali. Kalau teman-teman yang mengikuti komunitas, sebagian besar patuh, Mbak. Tetapi yang menjadi soal ini adalah teman-teman pengguna sepeda yang belum bergabung ikut komunitas, yang baru memulai barangkali sehingga mereka belum terhubung oleh kita, terhubung dengan kita, belum terhubung dengan teman-teman komunitas, sehingga ya mohon maaf, istilahnya seperti teorinya atau ilmunya itu belum dapat gitu. Oke. Soal bagaimana mengatur napas ketika bersepeda juga belum tahu, sehingga keberatan ketika harus menggunakan masker begitu ya? Iya, padahal itu semuanya bisa kita lakukan dengan baik begitu. Jadi kalau pakai masker tentu saja kita bersepedanya harus dengan intensitas rendah, maksimum sedang, tetapi kembali kepada kemampuan fisik kita masing-masing gitu. Jadi soal ini, kedisiplinan ini sudah terkomunikasi dengan baik kalau pesepedanya sudah masuk ke komunitas, tapi untuk yang baru-baru ini belum ya kira-kira ya? Tidak harus masuk komunitas, tetapi yang paling penting adalah mau membaca, mau melihat di berbagai akun sosial media, di berbagai media juga tertulis. Kompas juga sering memberitakan juga bagaimana bersepeda yang baik. Pun juga dengan teman-teman media yang lain itu juga disampaikan, radio juga. Jadi artinya tidak harus masuk komunitas untuk bisa menjadi pesepeda yang baik, begitu Mbak. Tapi ada dong cara-cara yang dilakukan teman-teman dari komunitas untuk kemudian merangkul lebih banyak orang suka bersepeda di masa pandemi ini sekaligus memastikan mereka disiplin. Ya, ada banyak cara kita lakukan. Jadi seperti kawan-kawan di Bekasi itu setiap hari-hari tertentu mereka bersepeda bersama, tapi tetap dengan menjaga physical distancing, dengan menjaga protokol kesehatan. Juga teman-teman dari Jakarta Selatan tadi pagi juga kemarin pagi juga lakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, harapannya dengan cara-cara offline dan online itu kita bisa menduplikasi apa yang kita tahu kepada teman-teman pengguna sepeda, gitu Mbak. Pak Paulus, begini, ini ada survei dari BPS, ini soal sosial demografi dampak COVID-19. Ada satu poin yang kemudian menarik untuk kita bahas, yaitu katanya semakin tua seseorang, semakin patuh terhadap protokol, terhadap disiplin protokol kesehatan. Tanggapan Anda, apakah memang benar seperti ini perilaku masyarakat kita, Pak Paulus? Pertama, karena itu survei ya, saya cenderung percaya ya, karena itu survei. Tapi saya sebagai orang yang sudah tua juga, cenderung merasakan bahwa saya pasti akan jauh lebih gampang untuk diyakinkan oleh peraturan pemerintah, penerangan dari pemerintah. Tetapi yang perlu disayangkan justru di beberapa fasilitas itu mengatakan bahwa usia bahkan di atas 60 itu kita dalam tanda petik ya, kita didiskriminasi gitu. Saya sendiri sudah 70 gitu. Jadi saya pasti termasuk orang yang di mana-mana dilarang. Karena ada mall yang 70 tidak boleh, masuk ke Ancol tidak boleh, maksudnya saya pikir saya kira karena kita ini kan makin kuat ya, yang orang manulanya itu makin kuat. Jadi saya kira usia 60-70 itu masih banyak yang kuat. Nah kalau kita selalu didiskriminasi, bagaimana? Sementara ternyata survei mengatakan bahwa yang orang tua itu justru yang lebih disiplin. Jadi saya mohon supaya
tolonglah supaya jangan terlalu yang tua-tua ini didiskriminasi gitu. Oke, Nah itu ya. tapi begini Pak, ini kan alasannya kemarin karena jumlah kematian akibat COVID ini selama pandemi ini memang Ya. paling banyak kan di angka 45 tahun ke atas. Ya. Apakah ini tidak merasa kemudian Pak Paulus sebagai upaya untuk lebih melindungi ke orang tua dibanding sebagai perlakuan diskriminasi? Ya, saya kira perlindungannya jangan seperti itu. Jangan sudah didiskriminasi. Kita tidak diberi kesempatan. Nah, nanti saya ini sudah 70. Saya masih kuat berenang, saya masih kuat naik sepeda pun masih bisa dan segala macam. Nah, kalau orang-orang seperti saya, teman-teman lain, apalagi yang usianya masih 60, itu kita terus didiskriminasi seperti ini, itu malah akibatnya lebih buruk. Oke. Lebih baik orang-orang seperti kita tetap bisa keluar, tapi kita patuh, itu lebih bagus. Karena kan sebetulnya masalah corona itu kan adalah masalah kedisiplinan pribadi. Itu jauh lebih penting. Oke, Nah, jadi itu kan, ya. silakan Saya ingin Pak. menambahkan ya, Mbak. Saya ingin menambahkan tentang ini tadi begini. Kita itu harus berpikir tentang perubahan peradaban baru. Jadi Jakarta menghadapi peradaban baru. Bagaimana caranya? Satu, tadi kata aman. Tetap harus ditaruh di paling atas. Jadi pemerintah tadi saya dengar selalu mendiskusikan dan segala macam. Tapi intinya bagaimana semakin aman. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas seperti misalnya cuci tangan. Itu kalau semakin banyak disebar di mana-mana, fasilitas untuk cuci tangan, itu pendidikan masyarakat yang sangat baik. Betul. Ya. Terus kemudian masalah tadi, aparat tolong menggunakan pengeras suara, sebanyak mungkin menggunakan pengeras suara untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat kita. Karena pendidikan masyarakat itu penting. Terus tambahan lagi, masalah organisasi. Nah, ini tadi Pak Putut kan punya organisasi, ini penting ya. Kalau masyarakat kota itu bisa menjadi lebih teredukasi, sebetulnya melalui organisasi-organisasi semacam ini. Oke. Jadi itu saya kira baik. Kemudian kalau perlu, tolong diadakan survei-survei juga, Mbak. Jadi itu kan mumpung banyak orang kan. Nah, lewat banyak orang itu kita melakukan survei, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksud. Karena itu bagus sekali. Sebab kita sudah mencari simpul-simpul di mana penduduk kota ini berkumpul untuk kita tanya apa yang mereka inginkan. Jadi itu penting. Oke, memang harus dicari jalan tengahnya ya Pak ya, supaya kemudian masyarakat masih bisa beraktivitas tapi tetap dalam kondisi yang aman. Betul. Yang penting kedisiplinan tinggi, orang tua juga harus mengajarkan kedisiplinan ini terhadap anak-anak mereka. Terakhir untuk Pak Putut, komitmen dari teman-teman yang ada di komunitas sepeda untuk sama-sama menjaga kesehatan baik diri sendiri, orang sekitar dan juga keluarga tinggi dong. Terutama karena besok CFD-nya disebar di 32 titik, saya bayangkan pasti akan lebih banyak yang ingin ikut begitu. Ya, tapi kita harus sadar Mbak, bahwa apa yang kita bahas tadi itu sangat tidak mudah kita laksanakan ya, karena begitu banyak anggota masyarakat yang terlibat. Maka dalam statement saya di Harian Kompas kemarin atau yang terbit hari ini, jadi kalau memang kita betul-betul tidak mampu menerapkan physical distancing dengan baik, maka ya sebaiknya CFD kita bubarkan gitu. Ya, jadi kuncinya adalah kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua pengguna CFD untuk betul-betul mematuhi protokol ini. Jadi kalau kita merasa nggak sanggup, ya janganlah, karena ini demi kepentingan bersama. Jadi sebaiknya ya kita harus betul-betul patuh. Kalau kita tidak bisa patuh, sebaiknya CFD ditiadakan. Ya ini untuk kebaikan bersama tentu saja kan. Oke, gitu. ini jadi peringatan buat besok. Kata Pak Paulus tadi gitu. Ya, jadi peringatan buat yang besok ingin datang ke 32 titik CFD ya. Terima kasih sekali lagi Pak Paulus Wirutomo, sosiolog dari Universitas Indonesia, dan juga Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami masih punya satu berita lagi.